guru-guru yang di atas umur 40 tahun, kita juga memberikan bonus poin karena kami menilai memberikan nilai tambahan untuk pengalaman mereka yang sudah lama sekali merelakan waktunya dan hidupnya untuk pendidikan. Jadi itulah kita memberikan bonus berdasarkan pengalaman mereka bekerja sebagai guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia terkait afirmasi guru honorer ya. Di sini ada sebuah informasi yang cukup menarik, judulnya di jpn.com yang admin rangkum untuk teman-teman sekalian agar teman-teman bisa memahaminya. Di sini judulnya adalah pelamar P3K 2021 berserdik hanya diuji 3 kompetensi ya. Sedangkan guru honorer sekolah negeri 4 konten, adilkah ini? Jadi ini semacam pendapat dari Ketua Guru Tenaga Kependidikan Honorer non kategori usia 35 GTHNK Plus Kabupaten Banjarnegara. Beliau mengatakan bahwa mungkin ada ketidakadilan di sini karena posisinya adalah pelamar P3K 2021 yang memiliki sertifikat pendidik itu hanya diuji 3 kali teman-temannya, sesuai dengan judulnya. Hanya diuji 3 kompetensi, sedangkan guru honorer sekolah negeri itu diuji 4 kompetensi atau 4 konten. Tentunya ini menjadi sangat miris menurut admin sendiri ya. Ini sangat miris ya. Nah, di sini kita lihat dilansir di jpnn.com, desakan agar ada perubahan afirmasi kompetensi teknis P3K 2021 formasi guru terus disuarakan teman-teman ya. Ketua Guru Tenaga Kependidikan Honorer non kategori usia 35 ke atas GTKHN ke plus 35 Kabupaten Banjarnegara Jateng Nana Panggi Yuliante menilai ada ketimpangan sangat besar akan perlakuan pemerintah terhadap pelamar P3K guru. Di sini dijelaskan juga teman-teman ya, memang guru honorer diberikan afirmasi kompetensi teknis P3K 2021 tetapi nilainya sangat kecil dibandingkan pelamar yang bersertifikat pendidik. Nah, di sini yang jadi persoalan adalah persoalan afirmasi teman-teman ya. Beliau mengatakan bahwa untuk afirmasi serdik itu dengan afirmasi usia itu sangat jauh berbeda teman-teman ya. Satu yang 100% dan satunya itu hanya mendapatkan 15%. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lihat lagi. Dia menyebutkan guru honorer usia 35 ke atas yang mengabdi di sekolah negeri mayoritas tidak memiliki serdik ya. Jadi pendapat beliau mengatakan meskipun tidak semuanya ya, daerah-daerah di Indonesia tidak memiliki serdik guru honorernya yang usia 35, karena kebanyakan juga teman-teman guru honorer yang usia 35 juga memiliki serdik ya. Ada yang punya dan tentunya ada juga yang tidak punya. Beliau menyebutkan guru honorer usia 35 ke atas yang mengabdi di sekolah negeri itu mayoritas tidak memiliki serdik ya. Oke. Nah, ini karena syarat mendapatkan serdik tidak semudah guru di sekolah swasta ataupun lulusan pendidikan profesi guru PPG. Nah, ini yang saya sangat setuju ya. Ini yang sangat saya setuju. Karena untuk guru honorer negeri memang sangat sulit untuk mendapatkan serdik karena wajib memiliki SK Bupati teman-teman ya. Wajib memiliki SK Bupati dan masa pengabdian itu minimal tahun 2015 ke bawah kalau tidak salah. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang mengabdi 2016, 17, 18 otomatis itu tidak bisa mendapatkan sertifikat pendidik karena tidak bisa terbentur dengan aturan mengikuti PPG ya, seperti itu. Aturan PPG seperti itu. Ya, kalau guru honorer yang diangkat kepala sekolah tidak akan bisa mendapat serdik, sedangkan guru swasta hanya rekomendasi ketua yayasan ini sudah bisa sertifikasi. Ini sangat luar biasa ya, pendapat dari Bapak ini sesuai dengan fakta di lapangan ya. Ini sangat sesuai dengan fakta di lapangan. Kalau guru honorer yang diangkat kepala sekolah itu tidak bisa mendapatkan serdik, sedangkan guru swasta hanya rekomendasi ketua yayasan itu sudah bisa sertifikasi. Seperti itu ya. Jadi ini admin sangat sependapat dengan ini ya, seperti itu. Dia menambahkan seluruh guru honorer usia 35 ke atas dengan masa pengabdian panjang saat ini diliputi rasa cemas. Memang guru honorer di sekolah negeri akan mendapatkan kesempatan pertama ikut tes, namun kata Nanang, bila melihat persentase afirmasinya yang hanya 15%, sudah bisa dipastikan akan banyak yang kesulitan lulus passing grade kompetensi teknis.
seperti itu. Apalagi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo sudah memberikan sinyalemen passing grade P3K 2021 akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019. Di sini memang kalau kita perhatikan persentase afirmasinya teman-teman yang hanya 15%, sudah bisa dipastikan ya, ini kata Nanang, Bapak Nanang, itu akan banyak yang kesulitan lulus passing grade kompetensi teknis. Kemudian apalagi ditambah dengan pernyataan beberapa waktu yang lalu dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Di sini beliau mengatakan bahwa apalagi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo sudah memberikan sinyalemen passing grade P3K 2021 akan lebih tinggi dibandingkan P3K 2019. Jadi sangat jelas di sini teman-teman ya. Kemudian kita lanjutkan, bandingkan dengan pelamar yang memiliki sertifikat pendidik dengan afirmasi 100%. Afirmasi ini lanjutnya menunjukkan pemerintah lebih memihak kepada guru swasta dan lulusan PPG yang notabene punya serdik. Ya, ini perbandingan ya. Kalau kita melihat perbandingan afirmasi, memang afirmasi usia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan serdik ya. Kita lanjut teman-teman ya. Pelamar yang memiliki serdik diberikan afirmasi 100% untuk pelamar teknis dan hanya diberikan 3 tes kompetensi, yaitu sosiokultural, manajerial, dan wawancara. Ini sangat tidak adil karena tidak semua guru honorer memiliki serdik. Itu kata Bapak Nanang teman-teman ya. Atas nama keadilan, tambah Nanang, seluruh guru honorer usia 35 ke atas meminta pemerintah tidak mengabaikan masa pengabdian mereka. Jadi istilahnya di sini harusnya masa pengabdian itu masuk juga ke dalam afirmasi dan diresmikan bersama 3 afirmasi yang lain sebenarnya teman-teman ya, kalau menurut admin. Guru honorer sekolah negeri sudah berupaya ingin mendapatkan serdik tetapi terganjal aturan Permendikbud. Seperti itu teman-temannya. Siapa sih yang gak mau ada serdik? Karena dengan serdik itu guru honorer bisa mendapatkan tunjangan profesi guru TPG. Ya seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita lanjut lagi. Namun lanjut Nanang, mereka tak berdaya dan hanya bisa sabar melihat rekan sejawat di sekolah swasta bisa menikmati TPG. Adilkah ini? Nah ini adalah informasi resmi dari Ketua GTHKNK Plus 35 ya. Ini adalah pendapat beliau dan memang banyak sekali kebenaran yang kita bisa ambil dari pendapat beliau di halaman jpn.com ini. Termasuk bahwa banyak teman-teman guru honorer yang sangat kesulitan mendapatkan serdik ya, terutama bagi teman-teman guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri. Seperti itu teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Nah, sebagai tambahan silakan teman-teman tonton dulu video informasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bapak Anwar Nadiem Makarim yang selalu memperjuangkan kepentingan guru honorer. Semoga apa yang dikatakan Bapak Nanang ini bisa direalisasikan seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menyaksikan video dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. RI yang ke-76, para guru penting, tapi banyak guru honorer sekarang lagi menunggu apa kira-kira kebijakan dari Mas Menteri, Pak? Para guru honorer. Iya. Tahun ini adalah tahun pertama dari 10 tahun terakhir di mana kita berhasil mendapatkan formasi sebesar lebih dari 500.000 formasi untuk guru honorer yang bisa menjadi guru P3K. Kita meluncurkan tes seleksi di mana guru tidak harus mengantre lagi, tapi mereka bisa langsung mengambil tesnya di berbagai macam fasilitas tes kita di semua daerah. Dan kita pun mempersiapkan preparasi untuk tes seleksi tersebut yang ada di platform digital kita. Jadi kita memberikan pelatihan dan guru honorer ini bisa mencoba beberapa kali. Kalau gagal pertama kali, dia bisa kedua kali, bisa sampai dengan ketiga kali. Dia terus mencoba untuk mendapatkan status P3K sehingga mendapatkan nafkah yang sama gajinya dengan PNS ya. Dan ini merupakan suatu program yang belum pernah terjadi sebelumnya, belum pernah ada kesempatan sebesar ini untuk guru honorer menjadi P3K atau menjadi ASN. Jadi ini merupakan pertama kalinya yang kita lakukan karena menurut kami benar-benar bahwa guru-guru, banyak sekali dari guru-guru honorer tersebut yang dedikasi, motivasi, dan kompetensinya cukup luar biasa. Tapi untuk melindungi anak-anak harus melakukan tes seleksi
Dan itulah makanya kita terus gencar untuk mendorong semua Pemda untuk mengajukan formasi untuk tahun depannya sampai dengan 1 juta. Dan yang lulus seleksi itu akan menjadi. Jadi kalau yang lulus cuma 100.000 ya 100.000 yang menjadi P3K. Kalau yang lulus 500.000 ya 500.000 semua yang jadi P3K. Kalau yang lulus 600.000 atau 700.000 berarti 200.000 yang ekstranya bisa buat tahun berikutnya akan kita perjuangkan formasinya. Jadi sekaranglah kesempatan untuk para guru honorer untuk langsung belajar untuk bisa mencoba lolos seleksi dari tes seleksi ini P3K. Dan untuk guru-guru yang di atas umur 40 tahun, kita juga memberikan bonus poin karena kami menilai memberikan nilai tambahan untuk pengalaman mereka yang sudah lama sekali merelakan waktunya dan hidupnya untuk pendidikan. Jadi itulah kita memberikan bonus berdasarkan pengalaman mereka bekerja sebagai guru. Itulah kita memberikan bonus berdasarkan pengalaman mereka bekerja sebagai guru.